kita sering melihat ataupun melakukan perilaku yang kita anggap biasa saja, namun padahal sebenarnya itu melanggar norma. Dan di dalam sosiologi itu merupakan salah satu tindakan penyimpangan sosial. Nah, hari ini kita akan membahas penyimpangan sosial dan budaya sosial. Serta kita akan mengangkat sebuah kasus yang sempat viral nih, yaitu kasus yang pernah terjadi di Universitas Negeri, yaitu Universitas Udayana. Yang dimana dalam kasus ini mahasiswa Udayana diduga merupakan salah satu korban dari tindakan bullying. Kami juga mengundang kedua narasumber kami, yaitu saudara Daniel dan saudari Lestari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita proses podcastnya dengan pertanyaan sebenarnya apa itu penyimpangan sosial? Pertanyaan yang bagus. Jadi penyimpangan sosial itu adalah suatu tindakan maupun sikap yang bertentangan dengan norma yang ada maupun dengan nilai yang ada di dalam masyarakat. Apa sih itu penyimpangannya itu sama? Tidak, jadi semua penyimpangan itu tidak sama ya. Penyimpangan ini dimulai dari penyimpangan yang ringan sampai pada penyimpangan yang berat. Berarti bullying itu termasuk penyimpangan sosial? Tentu saja bullying itu termasuk penyimpangan sosial. Karena dengan bullying ini, korban yang mengalami bullying ini dapat tersakiti baik itu secara mental maupun secara fisik. Emang apa aja sih bentuk dari bullying ini? Ada beberapa bentuk dari bullying. Yang pertama, secara fisik dengan cara memukul atau menembak. Yang kedua secara verbal dengan cara menghina atau mengejek. Yang ketiga secara sosial seperti mewujudkan. Yang keempat cyber yang dilakukan dari media sosial. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam kasus. Bisa dijelaskan bagaimana kronologi lengkapnya kasus bullying dari Timothy dari Universitas Udayana? Jadi kasus itu bermula dari adanya seorang pemuda asal dari Universitas Udayana yang memilih bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Emang apa sih yang membuat kasus ini viral? Setelah kejadian, muncul berbagai informasi di media sosial, termasuk dugaan bahwa korban mengalami tekanan sosial atau bullying. Apakah dugaan itu sudah terbukti jelas? Sayangnya dugaan tersebut belum terbukti secara jelas karena belum ada informasi atau fakta yang mendukung dugaan tersebut. Contohnya? Contohnya itu seperti misalnya seseorang itu mendapatkan bullying berupa ejekan dari teman-temannya. Kita kan mungkin merasa senang atau yang lain mungkin merasa senang, tapi sebenarnya kita tidak tahu apa yang di dalam hati sang korban itu, apakah dia merasa tersakiti atau dia juga merasakan kesenangan itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori ataupun menurut dari kasus ini, apa penyebab bullying yang paling utama? Nah, jadi faktor-faktor daripada bullying ini ada tiga. Yang pertama, individu, di mana mungkin individu ini adalah pribadi yang menginginkan kekuasaan lebih sehingga dia suka menindas orang yang lebih lemah darinya. Selain itu ada juga rasa kurangnya empati. Mungkin dari dulu dia kurang didikan baik sehingga empati di dalam dirinya kurang, sehingga saat dia melakukan pembulian tersebut ya dia merasa biasa aja dengan korban itu atau dia tidak merasa kasihan sama sekali. Nah, yang kedua itu ada faktor keluarga yang dimana nih mungkin individu itu sendiri mendapatkan pola asuh yang sangat keras di keluarga itu sehingga mungkin dia tidak bisa menerimanya secara mental karena tekanan yang diberikan oleh keluarga terlalu keras. Nah, yang faktor terakhir itu ada faktor sosial yang dimana mungkin individu ini melakukan pergaulan bebas dengan orang-orang yang mungkin bisa terbilang bebal. Misalnya nih mereka ingin menggunakan narkoba atau menggunakan obat terlarang ataupun ya mungkin mereka mau melakukan suatu hal yang tidak bermoral. Oh, berarti dari semua kegiatan ataupun kasus dari bullying itu bukan penyebab kesalahan individu yang ingin berkuasa atau berempati terhadap korban bullying. Ya, tapi juga dipengaruhi lingkungan. Kalau kita bahas dampak bullying, seberapa serius sih dampaknya yang diakibatkan dari kasus bullying? Dampaknya ini dari bullying bisa sangat berkepanjangan, yang
dimana nih contohnya dia mengalami depresi, kecemasan yang berlebihan, atau bahkan pada trauma. Contohnya itu gimana sih? Seperti takut berinteraksi, overthinking, atau malah tidak beradaptasi sendiri. Bisa juga sang korban mengalami luka atau trauma. Nah, selain itu, Ada juga dampak psikomatis atau berhubungan dengan psikolog kita, di mana saat kita mengalami tekanan mental secara berlebihan, kita bisa mengalami sakit kepala ataupun sampai mual atau sakit perut yang berlebihan. Dan juga korban dapat sulit fokus belajar. Emang kayak mana sih korban itu sulit belajar? Contohnya itu seperti nilai menurun, tidak masuk sekolah atau takut berkelas. Selain itu nih, korban juga merasa menjadi penakut sehingga dia menahan diri dari pergaulan. nah, bagaimana dengan sang pelaku dari korban bullying tersebut? Orang bisa terbiasa melakukan kekerasan dan berisiko menyimpang netizen. Emang ada yang dengan kasus yang kita ini? Kaitannya yaitu dampak mental yang tidak terlihat tapi bisa sangat mendalam. Apa itu media sosial menurut dari narasumber kami? Untuk dari pengertian daripada pengendalian sosial itu sendiri, jadi pengendalian sosial itu adalah upaya yang dilakukan supaya perilaku itu sendiri tidak melenceng daripada norma maupun nilai yang ada yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, dalam kasus ini bagaimana sih kita menyikapi dan menyimpan dari pengendalian sosial ini? Cara menyikapinya pertama dengan formal, yaitu dengan melakukan penyelidikan pada kampus. Yang kedua dengan cara informal, dengan melihat reaksi masyarakat. Apakah semua reaksi dari masyarakat itu sepenuhnya disadar? Menurut saya tentu saja tidak sih, karena itu bisa saja menjadi penghakiman tanpa fakta. Jadi menurut kalian solusi apa yang paling bagus untuk menangani dari kasus ini maupun dari terjadinya tragedi ini? Nah, untuk edukasi itu sendiri, yang pertama itu ada edukasi empati, yang dimana nih si individu itu sendiri harus dibiasakan sejak kecil memperoleh didikan daripada keluarga. Dia harus keluarga itu sendiri harus mampu menanamkan empati yang ada di dalam dirinya. Selain itu bisa juga melalui keagamaan. Jadi dia harus menanamkan iman dan kepercayaan dan belajar daripada nilai-nilai keagamaan sehingga empati di dalam dirinya bisa bertumbuh. Terus yang kedua itu ada sistem pelaporan aman, yang dimana nih jika misalnya itu ada orang yang melapor tentang adanya kejadian bullying, kita harus menjaga identitas daripada si pelaku tersebut agar tidak menjadi serangan selanjutnya daripada si pelaku. Nah, untuk yang terakhir ada literasi digital, yang dimana kita sebagai generasi muda harus mampu memanfaatkan seperti handphone kita ya, handphone kita memanfaatkan internet untuk berliterasi, membaca hal yang baik seperti dampak daripada bullying atau cara untuk menghindari bullying itu sendiri nih. Dan jangan harus menyebarkan informasi yang belum jelas. Nah, kan sikap masyarakat di suatu daerah itu kan ada macam-macam. Apakah masyarakat juga bisa jadi bagian dari penyimpangan, dan bagaimana penyimpangan itu bisa terjadi yang dilakukan oleh masyarakat? Bisa kalau ikut menyebarkan asumsi tanpa fakta. Berarti dalam sebuah tragedi kita semua itu termasuk salah satu peran ya. Iya dong. Nah, penyimpangan sosial bukan hanya tentang pelaku, tetapi juga lingkungan. Dan pengendalian sosial harus dilakukan dengan bijak. Nah, sekian terima kasih dari podcast kami.